Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast ISK. Kali ini dalam kesempatan spesial saya Jarwan Delinda akan membahas tentang perangkat desa, terutama pendaftaran dalam perangkat desa. Bersama narasumber hebat yaitu dari PMD, langsung dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa Bapak Dian Nur Tamzis. Mungkin lebih diperkenalkan lagi, monggo Pak. Ya, terima kasih Mbak Jarwani. Ya. Saya Dianur Tamyiz Hanafi. Sehari-hari saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas PMD Kabupaten Kudus. Mungkin kita bakal ngobrol lebih panjang tentang seleksi perangkat desa ya Pak, yang saat ini sedang dibuka pendaftarannya. Sudah selesai pendaftaran, Mbak? Malah sudah selesai Sudah selesai pendaftarannya. pendaftaran, ya. Ya, mungkin setelah selesai pendaftarannya mungkin kita lebih lanjut lagi ya tentang pendaftaran. Nah, untuk yang pertama, dalam pendaftaran perangkat desa, tes apa saja sih yang dilakukan untuk menjadi perangkat desa? Kemudian ada berapa bagian? Berapa banyak itu ya mungkin ya? Ya, Formasi mungkin jabatan ya? mungkin bisa dijelaskan yang seperti itu. Ya, Mbak Jarwani Iya. dan teman-teman seluruh ISK di Kabupaten Kudus tahun 2022 ini itu dilaksanakan proses pengisian perangkat desa untuk 252 formasi jabatan. Terdiri dari ya ada jabatan sekretaris desa, kemudian kasih di desa itu ada kepala seksi pemerintahan, kemudian kasih pelayanan gitu. Kemudian ada juga kepala-kepala urusan, ada juga staf, ada juga kepala dusun gitu. Jadi tergantung dari formasi jabatan di masing-masing desa yang memang kosong gitu. Tadi kan sudah dijelaskan tentang formasinya. Kemudian adakah syarat khusus dari kasih-kasih tersebut atau memang syaratnya sama? Syaratnya sama. Jadi untuk perangkat desa, para calon perangkat desa itu syaratnya satu, minimal pendidikannya SLTA. SLTA. Gitu. SLTA atau sederajat. Kemudian umur itu maksimal usia 42 tahun. Maksimal. Kalau Ya. minimal berarti 18 ya, Pak? Atau Minimal 20 tahun. Oh, minimal 20 tahun. Minimal Berarti 20 tahun, maksimal 42 tahun, terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran. tanggal penutupan pendaftaran. Terus kemudian tadi dijelaskan tentang kasih-kasihnya dan persyaratannya. Terus kemudian mekanisme seleksinya itu bagaimana, Pak? Mekanisme seleksi yang pertama tentu dari pihak desa itu membentuk panitia tingkat desa. Di sebelumnya juga di kabupaten juga dibentuk panitia tingkat kabupaten, kemudian di kecamatan juga dibentuk panitia tingkat kecamatan. Kemudian yang melaksanakan seleksi pengisian perangkat desa ini pada dasarnya adalah panitia di tingkat desa yang dibentuk oleh kepala desa. Nah, kemudian setelah terbentuk panitia, tentu dilaksanakan pembukaan pendaftaran. Nah, pembukaan pendaftaran itu dari para calon, bakal calon, kalau belum ditetapkan sebagai calon itu masih bakal calon ya. Iya. Itu mendaftar langsung ke desa masing-masing dengan menyebutkan formasi jabatan apa yang dia tuju. Gitu. Jadi misalnya dia pengen daftar sebagai sekretaris desa, di lamaran itu, di surat lamaran itu disebutkan formasi jabatan sekretaris desa. Dengan melampirkan persyaratan-persyaratan tadi yang saya sampaikan, misalnya untuk KTP, KK, kemudian akte kelahiran, kemudian ijazah pendidikan, dan seterusnya sebagaimana yang ada dipersyaratkan. Gitu. Tadi dijelaskan kan harus mengumpulkan persyaratan yang ada. Kemudian selama pendaftaran itu inputnya online atau langsung diantarkan ke kantor PMD-nya, Pak? Langsung diantarkan ke desa masing-masing. Jadi yang melakukan pendaftaran itu, yang buka pendaftaran dan menerima berkas administrasi itu panitia desa, gitu. Termasuk yang menyeleksi administrasinya, apakah sudah memenuhi syarat atau belum, itu dari panitia desa. Kemudian ada mekanismenya, panitia desa setelah melakukan seleksi administrasi, kemudian melaporkan kepada kepala desa dan kepala desa menetapkan keputusan kepala desa tentang penetapan bakal calon menjadi calon perangkat desa. Berarti teknisnya dari
yang dari perangkat desa tersebut memiliki hak untuk memilih siapa yang layak gitu ya Pak? Terus atau gimana? Terus kemudian apakah dari PMD juga ikut menyeleksi dari awal atau yang tadi dijelaskan kan tadi ikut serta gitu loh? Ya, kalau dinas PMD ini kan keberadaannya sebagai panitia tingkat kabupaten ya. Iya. Jadi tugas kami itu ya memfasilitasi penyelenggaraannya, membuat regulasi, petunjuk-petunjuk teknis, tentu membantu bupati dalam penyusunan draft jadwal dan seterusnya. Memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam tahapan pengisian perangkat desa. Terus kemudian hambatannya selama ini apa Pak dalam proses seleksi perangkat desa? Hambatan secara umum alhamdulillah aman, tertib, lancar. Tapi memang di luar ini ya ekspektasi ya. Ternyata dari 252 formasi jabatan yang dibuka di seluruh Kabupaten Kudus, yang daftar itu mencapai 4.931 pelamar. Jadi cukup banyak pendaftarnya. Jadi kalau dirata-ratakan 1:20 ya formasi jabatan. Meskipun dalam prakteknya yang daftar sekretaris desa tuh banyak sekali. Berarti Gitu. antusiasnya sangat luar biasa ya Pak terhadap seleksi perangkat desa Iya. ini. Gitu. Nah, saya dengar-dengar nih kan Pak, ini kan diundur gitu. Bisa dijelaskan dan mungkin bisa dikonfirmasi kenapa gitu terkait seleksi perangkat desa ini. Ya, ini bisa kami konfirmasikan ya, memang ada penundaan tahapan, sebagian tahapan, terutama di tahapan untuk penandatanganan PKS dengan perguruan tinggi, kemudian penyelenggaraan ujiannya. Yang sedianya dilaksanakan di tanggal 2 kemarin itu adalah penandatanganan PKS, perjanjian kerjasama antara panitia desa dengan pihak perguruan tinggi, ternyata belum bisa dilaksanakan sehingga harus ditunda. Kenapa? Itu karena begini, pengisian perangkat desa ini kan kerjasama dalam pelaksanaan ujiannya, itu kerjasama antara panitia desa dengan pihak perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu satu yang terakreditasi A, minimal di tingkat prodi atau fakultas. Kemudian yang sudah menjalin MOU dengan pemerintah Kabupaten Kudus. Nah, ternyata pada saat terakhir menjelang penandatanganan PKS itu, banyak desa yang masih belum tanda kutip mendapatkan perguruan tinggi yang mau diajak kerjasama. Sehingga desa-desa yang belum bisa bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi kan sebenarnya belum bisa menyelenggarakan. Maka kemudian kita tunda sampai dengan nanti bulan Februari tahun 2023 dengan maksud biar desa-desa yang belum mendapatkan perguruan tinggi itu bisa koordinasi lebih lanjut, komunikasi dengan pihak perguruan tingginya. Gitu. Tadi kan dijelaskan ya prosesnya sangat-sangat panjang. Terus sebenarnya dalam tahapan seleksinya tuh ada berapa sih Pak? Apakah sangat panjang atau sebenarnya sederhana tapi karena ada beberapa kendala tersebut? Mungkin bisa dijelaskan tahap seleksinya sebenarnya seperti apa? Ya, sebenarnya sederhana kok. Jadi pertama dibentuk panitia tingkat desa. Kemudian panitia desa membuka pendaftaran. Kemudian meneliti berkas administrasi para pendaftar yang masuk. Setelah itu penetapan bakal calon itu, para pelamar itu menjadi calon perangkat desa. Setelah itu kemudian pihak desa itu menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi untuk ujian penyaringannya. Setelah itu dilaksanakan ujian penyaringan. Nah, ujian penyaringan itu nanti ada tahapan-tahapan penyampaian keberatan apabila ada yang merasa keberatan gitu, kemudian ditanggapi secara normatif gitu kan. Nah, baru kemudian nanti penetapan perangkat desa yang terpilih dalam arti mendasarkan pada urutan nilai tertinggi dari hasil ujian penyaringan itu. Jadi sebenarnya kalau secara garis besar cukup sederhana, cuma di dalam pelaksanaannya karena tadi itu perguruan tingginya belum seluruhnya desa dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, kemudian banyaknya antusias masyarakat untuk mendaftar. Gitu. Nah, itu kemudian memang harus penyesuaian, ada penundaan itu.
penundaan tersebut. Nah, tadi kan dijelaskan sangat panjang ya Pak prosesnya. Terus sebenarnya selama ini PMD ini dalam seleksi berkolaborasi dan bekerja sama dengan siapa saja sih? Atau PMD berdiri sendiri gitu? Tentu kita tidak berdiri sendiri. Ya, di tataran kabupaten itu ada dibentuk panitia tingkat kabupaten yang isinya terdiri dari beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Kudus. Kemudian tingkat kecamatan itu juga membentuk panitia tingkat kecamatan yang terdiri dari teman-teman di kecamatan, para seksam, kemudian para kasih di kecamatan maupun staf di kecamatan. Itu juga sangat membantu dalam proses fasilitasi penyelenggaraan penyelenggaraan perangkat desa ini. Gitu. Cukup jelas ya di awal tadi bagaimana seleksinya, terus kemudian juga dijelaskan selama proses dan hambatannya. Mungkin teman-teman sudah cukup tahu ya. Terus kemudian sebelum saya tutup podcast ini, mungkin dari Bapak Dian ingin menyampaikan sesuatu, monggo. Ya, dulur-dulur ISK, barangkali ada di antara kita yang mendaftarkan diri dan menjadi calon perangkat desa. Mari kita laksanakan tahapan demi tahapan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, normatif, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel. Ini juga berlaku untuk para wanita di tingkat desa, dan menghindari KKN. Jadi kita saling menjaga integritas gitu kira-kira begitu. Jadi sekian, terima kasih Bapak Dian atas waktunya. Semoga proses seleksi perangkat desa ini berjalan lancar sampai selesai. Kemudian terciptanya keadilan, bahkan terhindarnya KKN tadi. Sekian dari saya Jarwan Linda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.